Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Mbah Gemblung ngevlog, sekarang sudah memasuki hari Rabu tanggal 21 dan sekarang sudah pukul 2:03 jamaah viewer ya. Ketika kemarin siang saya mengendarai sepeda motor ke kota, Mbah Gemblung melintasi jalan-jalan di dusun-dusun di desa-desa dan di sejumlah gang masuk dusun atau desa. Saya menjumpai bendera-bendera putih sebagai tanda ada lelayu. Sekarang ini memang banyak orang meninggal, orang mati. Ya bukan hanya sekarang ini, hari-hari sebelum ini juga begitu. Bendera-bendera putih terpasang di mulut-mulut gang. Tadi sore saya sempat singgah di tempat sobat saya di dusunnya nggak perlu saya sebutkan ya. Dalam kira-kira 6 atau 8 hari itu ada satu warga yang meninggal dunia, sejumlah 6 orang dan usianya variatif. Tadi pagi di dusun itu ada orang meninggal, terus sorenya juga ada orang meninggal, seorang perempuan yang belum tua. Saya tidak mengatakan dia meninggal karena terpapar virus corona, dan saya tidak ingin tahu mati karena apa, karena penyakit apa. Mati adalah takdir ilahi. Ya kalau memang sudah jadwalnya mati ya matilah. Mati itu kan bisa 1001 sebab. Jamaah viewer ya, di musim pandemi COVID-19 ini memang ini situasi yang sangat-sangat membuat kita tidak bebas, tidak nyaman, karena jika kita keluar rumah setidaknya harus
mengenakan masker. Memakai masker itu menjadi keharusan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu bisa ditunda, bisa ya tahu sendiri kan. Tapi kalau suatu kewajiban, maksud saya suatu keharusan, ya mesti pakai masker. Nah, saya menerapkan itu, memakai masker itu sebagai keharusan. Satu keluarga ketika keluar rumah harus memakai masker. Ya, sampai waktu ke depan saya sekeluarga harus insecure, ya. Rodo gaya sidik ini Mbah Gemblung pakai bahasa. Ya harus protect gitu ya, agar kesehatan terjaga. Tadi pada awal perbincangan Mbah Gemblung bicara soal kematian. Kematian itu soal takdir, suatu kepastian yang tentu akan menghadiri, akan menemui siapa saja, siapa nyawa yang bakal diambil oleh si empunya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan hanya dititipi nyawa, kita tidak punya nyawa, ya kan? Ya, jadi kalau orang bernyawa, ya hidup. Orang hidup ya harus menjaga kehidupannya, menjaga kesehatannya, menjaga keselamatannya, keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, ya, menjaga diri sendiri itu dalam situasi pandemi ini artinya juga menjaga keluarga, menjaga pasangan kita, menjaga anak-anak kita, menjaga cucu-cucu kita kalau cucu-cucu kita tinggal satu rumah. Tempo hari Mbah Gemblung ketika keluar rumah, ya, melihat seorang ibu memboncengkan anaknya menggunakan sepeda motor. Sang ibu memakai masker, tetapi anaknya tidak memakai masker. Nah, ini kan kesalahan menurut Mbah Gemblung, ya. Artinya kan si ibu tidak menjaga anaknya. Keluar rumah, anak dibonceng tetapi tidak dikenakan masker. Ibunya tidak memakaikan masker pada anaknya yang masih kecil. Nah, kalau anaknya misalnya, ya semoga tidak, misalnya anaknya terkena corona, kan serumah juga bisa terkena corona. Gampang sekali satu rumah itu terkena COVID-19. Dan ketika Mbak Gemblung ke kota itu banyak berseliweran ambulan, sirenenya berdenging-denging, melengking dan ngebut. Saya kurang tahu itu yang dibawa pasien COVID atau bukan, yang jelas itu membawa orang sakit. Nah, sebetulnya orang itu harus berusaha sehat, dan untuk sehat
itu ya diikhtiarkan bagaimana supaya tetap sehat, tidak sakit, ya harus diupayakan, termasuk menjaga pola makan, bagaimana gizinya, bagaimana proteinnya, vitamin-vitamin itu untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh kita. Jadi kalau imun kita kuat, insya Allah kita tidak akan gampang terserang penyakit. Penyakit apa saja, bukan hanya terserang virus corona, tetapi juga terserang penyakit-penyakit lain, entah itu diare, entah itu pes atau apalah gitu. Jadi memang seharusnya kita jaga diri kita, menjaga kebersihan terutama ya. Mbah Gemblung itu kadang-kadang juga lupa sehari tidak mandi gitu. Ya karena sibuk, ini suatu kesalahan, tetapi itu hal yang sudah Mbah Gemblung rubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dilakukan. Misalnya pulang dari mana langsung sampai di rumah, di depan rumah, atau masuk ke sebelum masuk rumah cuci tangan memakai sabun dan air mengalir. Jadi tangan kita steril dari kuman-kuman dan virus. Jamaah biwariyah, kalau kita menjaga imun kita, sekali lagi kita tidak akan gampang terkena penyakit, tetapi juga kita harus imbangi dengan olahraga. Olahraga apa saja yang bisa mengeluarkan keringat ya, olahraga dengan perasaan senang ya, itu akan membuat jiwa jadi sehat, stamina jadi kuat. Dan Mbah Gemblung mendoakan sampean-sampean semuanya tanpa terkecuali, semoga sampean-sampean tetap sehat walafiat, segar bugar, tidak gampang terpapar penyakit apapun ya. Nek sing dadi pedagang ya pedagang sing sehat, sehat jasmani dan rohani tentunya. Sing dadi driver ya driver sing sehat. Jadi pegawai negeri ya pegawai negeri yang sehat. Yang jadi polisi atau tentara ya, TNI juga semuanya sehat. Yang jadi satpol ya, atau kerja di rumah sakit sebagai paramedis, semuanya juga sehat. Sehat itu penting. Juga para ulama, ustadz, para dai, para habaib, semuanya sehat. Sehat pikiran, sehat jiwa. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Jadi kita akan menjadi manusia yang sejati. Manusia sejati itu hatinya, kolbunya dijaga, pikirannya dijaga, dan lisannya dijaga, tingkah lakunya dijaga, hidupnya dijaga ya.
Memang kalau kita berusaha menjadi manusia baik dan manusia baru, ya harus memperbarui hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, kolbu kita, hati nurani kita. Saya pikir setiap hari kita harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Jangan sampai tahun kemarin dengan tahun sekarang kok sama saja, bulan kemarin dengan sekarang kok sama juga, minggu kemarin dengan hari ini kok podo wae, kemarin sore dengan hari ini kok ya sama. Kalau samanya baik, it's okay, never mind ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak baik atau kurang baik, ya itu yang harus diperbaiki, diperbarui. Manusia itu kan punya akhlak ya, semoga punya akhlak yang baik, akhlakul karimah ya, yang hidup yang khair ya, yang hasanah, kolbu yang baik juga ya. Berulang-ulang Mbah Gemblung mengingatkan ya pada semua saja. Ya kalau jadi pemuka agama ya jadi pemuka agama yang baik, yang arif, yang smart, semuanya saja ya. Untuk semua strata masyarakat ya harus ya belajar smart gareng pitur bagong. Maksud Mbah Gemblung jadi pintar gitu loh ya. Kalau pintar bukan untuk minteri gitu. Jadi semua manusia harus berusaha menjadi lebih baik dan lebih arif gitu. Kadang terjadi konflik itu juga masalahnya sepele, hal sepele dadi gawe, itu yang harus dihindari gitu. Ya bisa terjadi karena miskomunikasi. Misalnya kita mengingatkan seseorang tetapi caranya tidak baik, itu bisa bikin konflik, padahal hal sederhana. Jadi orang juga harus introspeksi, mawas diri, jangan cepat tersinggung, jangan cepat marah, sabar. Orang sabar ya, sobirin itu lebih mulia ya, sabar gitu. Tapi ya katanya sih wong sabar yono watese ya, memang betul. Tetapi kita harus belajar sabar dalam kondisi seperti sekarang ini di musim pandemi ya. Kita harus belajar sabar, belajar tawakal, belajar istiqomah begitu ya. Sekalipun Mbah Gemblung ini bukan ulama, bukan dai, bukan ustadz, bukan habaib, tetapi kalau mengajak kebaikan ya baik kan. Orang ono olone, orang ono eleke ya. Siapa sajalah memperbaiki diri, jangan merusak diri sendiri. Misalnya dengan nyabu, nek nyapu ora apa-apa, nek nyabu ya ojo, nek nyabu nyarap bubur itu oke. Esok-esok atau siang itu
bubur sayur malah nikmat. Jangan nyabu yang bikin merusak jiwa, merusak pikiran. Ya di dunia ini kan hanya sekedar gur mampir ngombe ya. Ya ana wong cah nom-noman sambil minum ciu gitu ya, minum oplosan. Urip ki gur mampir ngombe yo do ngombe ciu. Pengertian mampir ngombe itu ya orang ngombe ciu, ngombe arak, ngombe whisky sing marai teler. Mampir ngombe, pengertian mampir ngombe itu ya ngombe kaweruh, ngombe pengertian-pengertian sing apik, ngombe ajaran-ajaran sing apik, ajaran agama, ngombe norma-norma agama, ngombe wewarah yang baik, pitutur luhur kita minum. Ya kalau mampir ngombe ya tentunya mampir makan juga ya. Iya kan, makanlah apa yang bukan sekedar makan nasi, makan gudeg, makan apa itu ya, nasi rendang atau apa, tetapi juga rohani kita itu diberi makan ya. Jadi supaya hidup ini lebih ada progres yang lebih baik ya, kita selalu memperbaiki diri ya, memperbaiki segalanya lebih baik lagi. Hablum minanas kita diperbaiki lagi, hablum minallah kita diperbaiki lagi ya. Tolong didengarkan omongan Mbah Gemblung ya. Terus jangan omongannya Mbah Gemblung kok ditiru ya, aja ndelok gemblunge tapi ndelok omongane, rungokke omongane bener apa ora gitu kan ya. Itu supaya kita semua itu semakin baik sebagai makhluk sosial, tambah rukun, punya rasa tepo sliro, toleransi ya, punya rasa solidaritas yang baik tentunya. Kalau kita hidup di lingkungan ya dipakai kerukunannya, menghormati tonggo-tonggo kita, tetangga-tetangga kita. Dusun itu kan sejak dulu mencerminkan persatuannya itu kuat, gotong royongnya kuat. Kalau kerja bakti pada datang memperbaiki jalan atau memperbaiki apa itu cepat gitu. Itu ciri khasnya masyarakat di dusun atau di pedesaan. Kalau ada orang meninggal ya cepat ke tempat orang yang kena musibah kematian. Ini kembali ke soal kematian. Kematian itu hal yang alami, peristiwa biasa, tetapi menjadi tidak biasa ketika kematian itu di satu lingkup kok sering. Di satu dusun misalnya belum ada 1 bulan kok wis ana sing mati wong 20. Wah, ini pasti ada sesuatunya ya. Kalau di wilayah sampean ada yang meninggal dalam 2 minggu misalnya, kok ada yang mati 12, entah itu kena covid atau
bukan, sebaiknya mendekatlah kepada Allah. Juga mungkin ya, ini hanya saran, mbok coba ya bikin nasi kluban dibagikan ke tetangga, mungkin bikin nasi kluban 7 piring ya, diberikan kepada tetangga kanan kiri. Misalnya si A hari ini bikin 7 piring, besok lagi si B bikin 7 piring lagi nasi kluban, dibagikan pada tetangga yang lain, terus menerus begitu ya, selama 27 hari gitu kan, terus-terusan gantian ya. Kalau setiap hari ada yang bikin nasi kluban 7 piring terus-terusan berkesinambungan, nah ini kan ada manfaatnya ketika kita menyerahkan kepada tetangga kita. Ini hubungan habluminanas kita ini akan tumbuh, muncul, menyapa. Mbode niki enten sego kluban kagem jenengan nggih. Oh, matur nuwun. No. Ya, semoga-moga barokah, kowe tak dongake sehat. Diamini. Nah, itu toh. Terus muncul saling mendoakan. Yang satu didoakan, yang satu mengamini. Insya Allah doa itu akan diijabah Allah. Dadi sehat, dadi selamat. Nah, doa itu adalah kekuatan yang maha dahsyat. Bahkan doa pun bisa sebagai obat. Itu saja delemingan Mbah Gemblung di hari Rabu dini hari ini, tanggal 21. Semoga sampean semua sehat, tidak terkena penyakit apapun, tidak terpapar virus corona atau varian baru itu, virus Delta yang datang dari India. Yang datang dari India itu ya film India, lagu India, ya boneka dari India, martabak dari India. Ini yang terakhir COVID, virus dari India, virus Delta. Jangan sampai kita terkena itu. Makanya harus selalu jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan, pola-pola yang baik dalam hidup ini kita lakukan. Hubungan dengan sesama manusia lebih baik lagi, dengan tetangga, dengan teman, dengan sedulur, apalagi kan banyak juga sedulur karo sedulur ora akur, ya diperbaiki lagi. Itu saja, sekali lagi delemingan Mbah Gemblung di hari Rabu dini hari ini. Salam prokes dari Mbah Gemblung.